Bunin. Ini apa? Dikarop buka fatah alam jid kayatiman wawajada kolam fahada terus wawajadaka ailan fa'amma yatima ala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bini bika fahad Makasih Teteh Hana udah baca duha. Fatimah, ayo Fatimah. Nanti habis Kak Fatimah. Oh itu dulu, Kaila dulu. Dulu, siapa dulu? Jariyah itu ngantuk ayah bukan itu mau di Dapat yang baca? siapa itu baca surat An-Nas. Ya, so. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Udah, Aki. mantap, masya Allah, tabarakallah. Birobbin malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Terima kasih Kakak Maher. Sekarang Geisha mana Geisha? Tidur. Biasanya tidur. Kak Fatimah.
Ya Fatimah. Ya, Kakak Fatimah. Dilanjut aja, Fatimahnya lagi malu, Aki. Dilanjut aja. Diam, diam, diam. Gimana? Dilanjut Kita aja, mulai aja. Im. Fatimahnya lagi malu. Dimulai aja. المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة قال حلق الذكر di riwayat yang lain qala majalisil ilmi katanya gitu. Tadi dibuka dengan surat Al-Mujadalah ayat 11 tentang keutamaan menuntut ilmu dan juga disampaikan tentang hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kurang lebih artinya itu jika kalian melewati taman surga katanya, kata Rasulullah itu memberikan perumpamaan taman surga. Jika kalian melewati taman surga, maka berhentilah katanya, kata Rasulullah itu. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman surga? Kok di bumi kita bisa melewati taman surga begitu? Dan Rasulullah menjawab, taman surga ini maksud adalah halaqah zikir, atau di riwayat yang lain di riwayat Bukhari itu disebut dengan majelis ilmu. Maka insya Allah pertemuan rutin kita di keluarga Nur Zaman tiap Rabu malam atau malam Kamis tercatat sebagai majelis atau taman surga begitu ya. Riyadhu min riyadil jannah begitu. Taman dari taman surga, taman-taman surga begitu. Karena di sini kita tiap pakannya berusaha menambah ilmu dari berbagai macam sumber dan berbagai macam tema, insya Allah seperti itu. Izin share screen ya, karena tadinya materinya cukup banyak, cuman ngelihat waktu, tinggal sebentar, terlalu malam. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini rencananya Tente mau ngebahas kitab At-Tibyan. At-Tibyanu fi adabi hamalatil Quran. At-Tibyan teh kitab anu disusun oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi teh yang menyusun Riyadhus Shalihin, kemudian syarah hadis Bukhari, syarah Muslim, dan banyak kitab yang lainnya. Yang mana Imam Nawawi ini juga dari semenjak umur 10 tahun sudah hafal Quran. Kemudian Imam Nawawi juga punya banyak gelar ya. Salah satunya gelar itu Syekh. Syekh itu kalau di kita mah profesor begitu, yang kadar keilmuannya sudah teramat tinggi. Kemudian gelar Al-Hafidh. Al-Hafidh kan kalau di Indonesia mah hanya sebatas hafal Quran begitu ya. Tapi kalau di Arab sana, seseorang bisa mendapatkan gelar Al-Hafidh kalau dia selain hafal Quran, juga menghafal minimal 3.000 hadis beserta matannya begitu. Dari dari Umar, dari siapa, itunya hafal semua gitu. Itu baru disebut dengan Al-Hafidh. Dan Imam An-Nawawi sudah menghafal seperti itu. Ada juga gelar Al-Dhabit, ada juga gelar Muhakkik,
Ada juga gelar al-faqih yang mana itu gelar yang diberikan kepada orang yang menguasai ilmu agama dengan sangat baik. Ada juga gelar al-imam atau dia pemimpin yang adil begitu. Pokoknya semua gelar teh asal udah dimiliki oleh Imam An-Nawawi begitu. Sehingga Imam An-Nawawi ini banyak menjadi rujukan, buku-bukunya atau karya-karyanya banyak menjadi rujukan umat Islam bahkan sampai sekarang gitu. Termasuk At-Tibyan ini, kitab yang sebenarnya aslinya tipis ya, tidak sampai 200 halaman. Kan kalau novel mah 200 halaman teh paling juga sehari juga beres ya. Cuma At-Tibyan ini isinya memang hanya sebatas hadis-hadis saja. Hadis-hadis tentang keutamaan membaca Quran, kemudian hadis tentang adab-adab membaca Quran, hadis keutamaan menghafal dan lain-lain gitu. Totalnya nanti ada 10 bab. Yang insya Allah kalau ada umur inginnya dibahas semuanya. Tapi untuk malam ini insya Allah dibahas mukadimahnya dulu. Kenapa hanya mukadimah, hanya kata pengantar begitu ya? Karena setelah dibaca-baca kata pengantarnya pun syarat makna gitu. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil yang nanti insya Allah akan disampaikan. Gitu. Ya, dibahas dulu tentang tentang judulnya ya. At-Tibyan itu apa, adabi itu apa, dan seterusnya. At-Tibyan itu diambil dari kata bayan. Bayan mungkin teteh yang PKS gitu. Udah hafal ya bayan itu apa ya? Biasanya kan ada bayan dari DPP gitu ya. Bayan itu artinya kan penjelasan begitu. Tuh, bayan itu penjelasan. Penjelasan At-Tibyan, betul. Abayinah juga ya di Al-Qur'an. Penjelasan. Jadi At-Tibyan itu penjelasan-penjelasan, bentuk jamaknya nih, bentuk jamak atau bentuk pluralnya dari kata bayan, penjelasan. At-Tibyanu, penjelasan-penjelasan fi adabi, tentang adab-adab. Jadi ini teh isinya tentang penjelasan tentang adab-adab. Adab apa? Hadab hamalati. Hamalati itu diambil dari kata hamil. Hamil itu artinya membawa atau mengandung ya, makanya hamil di kita yang mengandung gitu. Diambil dari bahasa Arab sebenarnya hamil itu. Hamil artinya membawa atau menggenggam, atau kalau di bahasa sini mah mengemban. Hamalatil Qur'ani. Hamalatil Qur'ani diterjemahkan sebagai seseorang yang mengemban Al-Qur'an. Jadi tidak hanya menghafal, tidak hanya membaca, tapi dia juga betul-betul menjaga akhlaknya supaya sesuai dengan Al-Quran. Nah, jadi dari judulnya saja ini pembahasannya sudah sangat kompleks sebenarnya. Tidak hanya tentang bagaimana keutamaan menghafal, tapi juga dibahas tentang adab-adab cara kita memperlakukan Al-Quran, fisiknya seperti apa diperlakukan begitu. Apalagi ayat-ayatnya begitu ya, dan juga bagaimana cara agar hafalan Al-Quran yang kita miliki tetap nempel begitu. Itu nanti dibahas di bab-bab selanjutnya. Mudah-mudahan kalau ada umur ya akan kita bahas. Ya terutama bagian Tian nanti membahas tentang ini ingin diselesaikan begitu supaya kita semua dapat ilmu-ilmu baru. Dan Tian juga baru dapat kitab ini dari teman di sekolah. Pasti baca-baca menarik gitu. Langsung ke pembahasan pertama tentang muqaddimah al-mu'allif atau kata pengantar. Tadinya Arabnya Arab gundulnya, tapi itu pasahan rambut. Diketik ulang supaya bisa dipahami. Jadi sudah bisa dibaca. Al-Muqaddimah al-Mu'allif, kata pengantar. Kata pengantar itu cukup panjang, tapi Tian coba rangkum jadi beberapa subtema dibagi ke dalam beberapa slide, ada 5 atau 5 slide, 5 slide. Yang pertama itu Imam An-Nawawi membuka kata pengantarnya dalam buku ini dengan pujian kepada Allah dan salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di awal muqaddimahnya itu Imam Nawawi menyampaikan Alhamdulillahil karimil mannan. Itu ya kadang nggak tasdidnya hilap tekat tulis tasdidnya dalam mannan. Alhamdulillahil karimil mannan. Segala puji bagi Allah yang maha mulia dan maha pemberi. Al-Mannan itu maha pemberi. Ziltoli dan pemilik
banyak keutamaan, dan pemilik karunia, wal fadli, dan keutamaan. Fadilah kan sering membahas mungkinnya fadilah salat atau fadilah apa, wal fadli, dan keutamaan. Jadi pertama disampaikan pujian atau ucapan syukur kepada Allah yang maha mulia, maha pemberi, kemudian Dzul Tauli, pemilik karunia dan keutamaan. Wal ihsani, dan sosok yang senang berbuat baik kepada hambanya. Ihsan, sosok yang senang berbuat, yang maha baik begitu ya. Kan kalau Allah mah suka pakai maha gitu. Itu maha teh maknanya tidak ada yang bisa menyamai. Kalau ada yang besar, Allah mah maha besar, Allahu Akbar, maha besar. Tidak ada yang bisa menyamai begitu. Lanjutkan, alladzi hadana lil iman. Alladzi, yang hadana, menghidayahkan atau memberikan hidayah kepada kita, hadana, nahnu hadana lil iman, memberikan hidayah kepada kita berupa iman. Kemudian wa faddala dinana ala sairil adyan. Wa faddala, dan mengutamakan atau melebihkan agama kita di atas agama-agama yang lain. Adyan jamak dari bentuk jamak dari kata din, kata agama. Dan dinu itu sebenarnya ada makna lain juga, artinya hutang. Kenapa disebut hutang dan kenapa kata din itu kata hutang tadi diambil sebagai kata dasar dari agama begitu? Karena sebenarnya menurut beberapa referensi kita ini sedang berhutang ketakwaan kepada Allah. Kita ini sedang berhutang ketaatan kepada Allah sebagai, ya kalau dalam bahasa jual beli mah, sebagai harga yang harus kita bayar atas setiap pemberian kenikmatan yang Allah berikan kepada kita begitu. Itulah kenapa disebut dengan din atau dainun atau hutang begitu. Kemudian selanjutnya wa manna alaina bi irsalihi ilaina akrama khalqihi alaihi. Dan yang mengutus kepada kita, alaina, akrama khalqihi, makhluknya yang paling mulia di sisinya. Wa afdalahum, jadi wa manna alaina bi irsalihi itu maksudnya Allah dan yang mengutus makhluknya yang paling mulia di sisinya kepada kita. Siapa? Nanti di akhir dijelaskan. Wa afdalahum ladai, dan paling utama di sisinya, habibahu, yang dicintainya, wa khalilahu, dan kekasihnya, sama seperti gelar Nabi Ibrahim gitu ya. Kan Ibrahim itu adalah Khalilullah gelarnya, kekasih Allah. Karena yang betul-betul mendapat bimbingan langsung ketika benar-benar tidak tahu harus kemana itu Ibrahim gitu di sirahnya. Wa abadahu wa rasulahu wa abdahu, dan hambanya, wa rasulahu, dan utusannya, Muhammadan, baru disebutkan namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan sebuah bentuk pujian begitu ya. Pujian dari seorang Imam An-Nawawi, berkat juga karena kecintaan yang luar biasa kepada Rasulullah, sehingga sebelum menyebutkan namanya disebutkan banyak sekali pujian-pujian dari yang ditujukan kepada Rasulullah karena saking cintanya begitu. Famaha bihi ibadatal authan, yang mana dengannya, bihi itu maksudnya hi-nya di sini domir Rasulullah ya, famaha bihi, yang mana dengannya, dengan hadirnya Rasulullah, ibadatal authan, menghapus peribadahan menghapus peribadahan kepada selain Allah. Kan kita juga mungkin waktu baca sirah Rasulullah, sirah Nabawiyah, mengetahui bahwa asal muasal atau akar permasalahan kenapa jadi banyak patung di sekitar Mekkah, itu awalnya dari pengagungan yang berlebihan kepada orang-orang soleh di zaman sebelum lahirnya kakek Rasulullah, Al-Muttalib. Jadi ada Hubal, ada
Lata, Uzza, itu teh mereka orang-orang soleh di zaman dulunya. Sama seperti kisah Nabi Nuh. Di surat Nuh juga disebutkan. Ada orang-orang soleh yang ketika hidup di zaman Nabi Idris, kemudian setelah mereka wafat, karena saking cintanya orang-orang pada waktu itu terhadap orang-orang soleh tadi, akhirnya mereka dibuatkan patung. Tujuan awalnya untuk mengenang, untuk tetap mengingat, oh si orang soleh ini wajahnya seperti ini. Tapi pada akhirnya malah disembah karena rantai informasinya terputus. Yang awalnya hanya untuk mengenang, pada kesananya setan datang, kemudian memberikan godaannya, pada akhirnya disembah. Pun sama kejadiannya ketika dibuatlah patung Hubal, Lata, Uzza begitu ya. Itu juga sama. Sejarahnya itu mereka bertiga itu adalah orang-orang soleh di zaman sebelum kakek Rasulullah lahir begitu. Dan mereka pada akhirnya dianggap sebagai perantara yang bisa menyampaikan doa yang dipanjatkan oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu kepada Allah agar lebih cepat sampainya atau agar lebih mudah dikabulkan. Pada waktu itu orang-orang Quraisy tetap meyakini adanya Allah, tapi ada ilah yang lain selain Allah begitu sebagai perantara. Mereka juga tetap mengimani adanya Allah. Tapi masalahnya mereka juga mengimani bahwa patung-patung tadi, 3 patung utamanya tadi itu mereka bisa memberikan semacam wasilah begitu ya, atau perantara terkabulnya doa-doa mereka gitu. Mungkin kalau di kita mah sekarang suka ziarah gitu, ziarah ke makam wali ini, ziarah ke makam syekh ini, yang katanya kalau berdoa di makam syekhnya bisa mendengar, kemudian nanti syekhnya itu langsung menyampaikan doanya kepada Allah. Baru-baru mendengar gitu ya. Mungkin sedang sibuk dengan berbagai macam kejadian di alam kubur, baru-baru mendengarkan doa orang yang di luar gitu. Yang jelas-jelas salah dalam menggantungkan harapan. Itu yang bagian pertama, tentang pujian kepada Allah dan salawat kepada Rasulullah. Salawat ini juga Imam An-Nawawi di bukunya itu sangat menitik beratkan terhadap pentingnya salawat. Karena di hadis Rasulullah, barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah 1 kali, ini kata Allah ya, berarti hadis qudsi kalau tidak salah. Barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah 1 kali, maka aku, kata Allah, akan memberikan keselamatan kepadanya 10 kali. Bentuk keselamatan yang Allah berikan kan macam-macam ya. Bisa rezeki yang melimpah, bisa kesehatan, bisa keselamatan di perjalanan, kemudahan karir di pekerjaan, macam-macam. 1 kali bersalawat diganjar oleh Allah 10 kali keselamatan. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan bersalawat kepada Rasulullah. Baik. Selanjutnya tentang ini. Al-Qur'an adalah mukjizat yang memuliakan. Wa akramahu sallallahu alaihi wasallam bil Qur'an. Wa akramahu sallallahu alaihi wasallam maksudnya wa akramahu, dan Allah memuliakan. Karim dari kata karim, mulia. Wa akramahu sallallahu alaihi wasallam, dan Allah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Qur'an, dengan Al-Qur'an. Kita sering mendengar dari kajian para ustadz bahwa sesuatu atau seseorang yang bersinggungan langsung dengan Al-Quran, maka dia akan mulia. Rasulullah merupakan seorang Rasul yang paling mulia, bahkan hanya satu-satunya yang bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam begitu ya, yang lain alaihi salam. Itu karena Rasulullah mendapatkan mukjizat Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran lewat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Al-Quran ini kitab paling lengkap, kitab pelengkap kitab-kitab yang lainnya, juga sebagai penutup kitab yang Allah turunkan ke muka bumi, tidak ada lagi kitab setelahnya. Kemudian bulan Ramadan juga jadi bulan paling mulia, karena di bulan Ramadan pula Allah menurunkan Al-Quran, Nuzulul Quran. Ada yang menyebutkan ketika malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Kemudian Jibril, malaikat Jibril juga menjadi malaikat paling mulia di sisi Allah di antara malaikat yang lainnya. Kenapa? Karena Jibril ditugaskan oleh Allah untuk menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Jadi semua yang bersinggungan langsung dengan Al-Quran,
Allah pastikan dia akan menjadi mulia di sisi Allah. Minimal di sisi Allah, kalau tidak di sisi manusia. Gitu. Karena bisa jadi ada juga orang yang miskin, begitu, tapi dia hafal Quran, mungkin di mata manusia yang tidak beriman, dia tidak mulia. Begitu. Tapi di sisi Allah dan di sisi para penghuni surga, dia sudah harum namanya. Begitu. Itulah keutamaan Al-Quran yang akan memuliakan siapapun atau apapun yang bersinggungan langsung dengannya. Gitu. Kemudian al-mu'jizatil mustamirrah. Al-Quran itu mu'jizat yang mustamir itu terus-menerus, begitu, yang langgeng atau sampai akhir zaman. Al-Quran itu adalah mujizat yang tidak akan pernah tidak akan pernah lekang oleh zaman, begitu ya. Ala ta'aqubil azman, katanya. Yang tidak akan pernah lekang atau terus-menerus akan ada sampai akhir zaman. Ala ta'aqubil azman. Azman bentuk jamak dari kata zaman. Pahana nur zaman ya. Kebetulan namanya sama. Gitu. Kemudian bukti dari klaim atau ucapan bahwa Al-Quran ini adalah mujizat yang tidak akan lekang oleh zaman adalah penemuan-penemuan sains yang makin ke sini makin membuktikan bahwa Al-Quran itu datangnya dari Allah, bukan dari Rasulullah, bukan dari Nabi Muhammad. Misalkan dulu ayat yang pertama kali turun adalah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Itu kan tentang penciptaan manusia ya. Dulu mungkin bingung, para sahabat ini teh ngebahas tentang apa, alaqoh teh apa gitu ya, dan seterusnya apa. Tapi kan sekarang makin terbukti, makin berkembang zaman, semuanya terbukti. Kemudian berbicara tentang, pernah baca dulu artikel tentang gunung, tentang struktur gunung. Di surat An-Naba ada ayat yang bunyinya seperti ini. Wal jibala autada. Artinya itu wal jibala, jibal artinya gunung-gunung, bentuk jamak dari jabalun, wal jibala, dan gunung-gunung autadan, dijadikan sebagai pasak. Pasak itu kan kalau yang suka camping mah Anandar ya, yang suka camping apa ya, kayak paku gitu ya, panjang bentuknya, yang digunakan untuk menstabilkan tenda begitu ya, untuk menstabilkan si tali-tali tendanya. Nah, ternyata di artikel itu tahun 2013 kalau tidak salah ada jurnal ilmiahnya itu, penemuannya itu. Ternyata benar gunung-gunung itu dijadikan pasak atau dijadikan sebagai penstabil bumi. Gunung yang terlihat di luar bumi atau yang terlihat menjulang ke atas itu ternyata hanya sepertiganya. 2/3-nya itu terbenam di bawah tanah. Berarti kan betul ya, sudah terbukti lagi gitu. Kan pasak juga yang terlihat di permukaan tanah hanya sepertiganya mungkin. Sisanya menghujam ke dalam tanah. Itu terbukti lagi. Jadi makin ke sini sains itu yang ada dalam Al-Qur'an akan makin terbukti. Itulah kenapa Al-Qur'an disebut dengan mujizat yang tidak akan pernah hilang atau tidak akan pernah lekang oleh zaman. Karena makin ke sini makin akan terbukti. Kemudian khalaqa sab'a samawatin tibaqa, kan begitu ya, masih di surat An-Naba. Diciptakanlah langit dengan 7 lapisan. Sekarang kan makin ketemu, oh lapisan pertama langitnya ini, lapisan kedua dan seterusnya mulai ditemukan dengan semakin canggihnya teleskop gitu. Jadi ini bukti bahwa Al-Qur'an itu mujizat yang tidak akan pernah bisa lekang oleh zaman. Sampai kapanpun akan tetap jadi mujizat karena kemujizatannya akan semakin terbukti, semakin dengan seiring berjalannya waktu begitu. Kemudian dilanjutkan ke allati yutahadda bihal insan wal jannu bi ajma'ihim. Ini maksudnya jin dan manusia itu ditantang, yutahadda biha, ditantang untuk membuat permisalan seperti Al-Qur'an. Mereka mampu atau tidak? Karena banyak yang tadi yang meragukan, benar nggak sih Al-Qur'an itu mujizat? Nah, di sini An-Nawawi menyampaikan bahwa jin dan manusia itu ditantang, yutahadda biha, ditantang untuk membuat permisalan yang sama.
Dan ternyata tidak ada yang mampu begitu ya. Dulu waktu tahun 65, waktu zaman Ahmad Didat yang pendebat Injil begitu ya, masih seru-serunya, ada namanya si George Soros. Dia itu seorang pastor dari Katolik. Dia berusaha membuat Quran tandingan. Namanya itu The True Furqan atau Al-Furqan yang sebenarnya. Al-Furqan itu kan nama lain dari Al-Quran begitu. The True Furqan atau Furqan atau Al-Furqan yang sebenarnya, Al-Quran yang sebenarnya. Ternyata isinya semuanya mulai dari langgamnya, kemudian iramanya begitu ya, rimanya mengikuti Al-Quran semuanya. Padahal kalau mau disebut sebagai produk baru harus tidak ada yang sama gitu. Dan isinya pun ngaco-ngaco gitu ya. Ada yang menjelaskan tentang gajah itu seperti apa. Abu Salimah Al-Kadzab juga gitu ya, ketika zaman Abu Bakar, ketika zaman Rasulullah masih hidup, Musalimah Al-Kadzab menyebutkan bahwa aku adalah utusan Allah, rekanmu, kata Musalimah Al-Kadzab itu, maka mari kita bagi dua dunia ini, katanya. Musailamah juga sempat mengeluarkan surat, ya tadi surat Al-Fil itu. Kalau Al-Fil kan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil begitu ya, menceritakan tentang pasukan gajah di perang Qadasiyah ketika Iran atau waktu itu Persia berhadapan dengan kaum muslimin. Kalau si Musailamah nabi palsu itu malah menjelaskan struktur tubuh gajah begitu. Apa itu gajah? Gajah itu belalainya panjang, kemudian telinganya besar dan segala macam. Itu kan jadi aneh begitu. Dan semuanya meniru struktur atau gaya bahasa Al-Qur'an. Itu kan namanya bukan orisinil begitu ya. Itu lagi-lagi klaimnya ataupun yang dikatakan Imam An-Nawawi di sini bahwa manusia dan jin ditantang untuk membuat permisalan yang sama itu terbantahkan juga atau tidak bisa dilaksanakan. Kemudian dilanjutkan ke yang selanjutnya, wa afhama biha jami'a ahlaz zayghi wat tughyan. Wa afhama, dan Allah dan Allah pun membungkam. Afhama itu membungkam, dan Allah membungkam dengannya, dengan Al-Quran, jami'a ahli zaghi wa tughyan. Ini dikasih garis warna merah karena ada penjelasannya. Dan Allah membungkam orang-orang ini. Maksudnya ini nih. Nah, ahli zaghi itu alladzina qalu innal qur'ana min 'indi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahli zaghi wa tughyan itu adalah orang-orang yang berkata bahwa sesungguhnya Quran itu berasal dari sisi Muhammad, bukan dari sisi Allah Ta'ala begitu. Lagi-lagi tantangan Allah juga di dalam Al-Quran untuk membuat pemisalan, bahkan untuk membuat lalat begitu ya di Quran itu tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang meragukan tentang keaslian Al-Quran. Orang yang menyebutkan bahwa Al-Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad, itu hanya cerita orang-orang masa lalu, itu berbentuk sihir dan segala macamnya. Ternyata mereka tidak bisa membuat satu ayat pun yang original, yang tidak meniru-niru Al-Quran. Selanjutnya tentang sifat Al-Quran bagi orang yang senang berinteraksi dengannya gitu. Ada beberapa slide lagi ya. 3 lagi lah, mudah-mudahan nggak terlalu lama. Di slide yang ketiga ini dituliskan oleh Imam An-Nawawi, wa ja'alahu rabi'an liqulubi ahlil basairi wal irfan. Wa ja'alahu, dan Quran diturunkan, wa ja'ala diturunkan, hu itu maksudnya domir kepada Quran atau kata ganti Quran. Wa ja'alahu rabi'an, dan Quran telah diturunkan sebagai rabi'an, itu artinya musim semi atau spring. Kan musim semi itu musim yang paling ditunggu-tunggu ya setelah musim dingin misalnya kalau di Eropa. Wa ja'alahu rabi'an, dan diturunkan sebagai musim semi atau yang penyegar. Diturunkan sebagai penyegar liqulubi ahlil basairi, bagi hati-hati yang memiliki mata hati yang jernih begitu. Kemudian wal irfan, dan
dan mengenal Allah. Wal irfan itu arafa, dari kata arafa. Jadi Quran itu sifatnya itu adalah sebagai penenang bagi orang-orang yang punya mata hati jernih dan mengenal Allah, ahlul ma'rifah begitu ya. Orang yang sangat mengenal Allah gitu. La yakhluqu ala kathrati taraddud wa taghayyuril ahyan. Ya, oh maaf, ini bukan yakhluqu ya. Yakhlaqu harusnya. Kalau yakhluqu itu kan menciptakan. Nah, ini maksudnya yakhlaqu artinya la yakhlaqu itu artinya la itu tidak, yakhlaqu itu tidak pernah usang. Ini salah, harusnya yakhlaqu. Ya gitu ya bahasa Arabnya. Salah satu tanda baca jadi beda artinya gitu. Kayak alhamdulillah, kalau salah baca jadi alhamdulillah itu artinya malah sangat berlawanan. Alhamdu segala puji. Kalau alhamdu itu artinya segala yang kotor. Kan itu jauh ya. Malah jadi aneh gitu, malah jadi merusak arti dan itu malah jadi masa segala yang kotor bagi Allah begitu. Perlu hati-hati. Yakhlaqu la yakhlaqu ala kathrati taraddudi wa taghayyuril ahyan. Dan Al-Qur'an itu tidak pernah membosankan walaupun dibaca berulang-ulang. Nah, ini yang menariknya dari Al-Qur'an itu begitu ya. Kalau kita mungkin mendengarkan lagu 2-3 kali mendengarkan bisa jadi bosan. Kalau Quran itu kita udah berapa kali khatam ya dari semenjak bisa baca Quran sampai sekarang itu diulang-ulang dah. Memang nikmat gitu. Kalau baca Quran itu apalagi kalau misalkan murojaah surat-surat yang disukai, wah itu luar biasa. Kayaknya nggak terasa waktu itu udah habis aja gitu, sejam gitu bisa. Apalagi kalau surat-surat yang disukainya dibaca ketika sholat malam kayak Bapak gitu ya. Bapak suka baca Al-Isra Al-Isra ayat 93 tentang tahajud, tentang itu ibadah nafilah dan lain-lain. Dan kalau kita melihat ke sirah sahabat waktu di Masjid Quba ketika seorang imam imam sholat di sana di masjid itu membaca Al-Ikhlas di setiap rakaat, di permulaan membaca surat yang lain setelah Al-Fatihah. Kemudian ada sahabat yang mengadukan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, si fulan ini suka membaca Al-Ikhlas terlebih dahulu sebelum membaca surat yang lain setelah Al-Fatihah." Itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah begitu ya. Kemudian Rasulullah datang ke masjid tersebut dan mengkonfirmasi apakah benar yang dikatakan oleh sahabat ini. Kemudian si fulan tersebut, si orang itu menjawab, "Ya betul ya Rasulullah. Kenapa engkau melakukannya?" kata Rasulullah. Si orang itu menjawab, "Karena aku cinta dengan surat ini." Kemudian kata Rasulullah, jika yang kau katakan benar, maka engkau akan masuk surga karenanya. Karena kecintanya terhadap ayat-ayat Allah begitu. Jadi ya yang namanya Quran mah ya nggak ada satupun kesia-siaan ketika kita menghabiskan waktu yang banyak dengan Al-Quran gitu. Dan juga tidak membosankan. Kecuali kalau misalkan malah merasa bosan, ada yang perlu ditanyakan terhadap hati kita masing-masing. Kemudian dilanjutkan ke wayassarahu lidzikri. Oh ya, terkait yang barusan terkait Quran yang baca berulang-ulang tapi tidak pernah bosan, atau justru kita merasa bukan kita tuh ya. Ada seseorang merasa kebalikannya, kok saya baca Quran asa malah capek gitu. Ada sebuah perkataan dari Utsman bin Affan yang menarik begitu. Utsman pernah berkata, "Lau anna qulubuna tahurat ma syabi'at min kalami rabbina," katanya. "Wa inni la'akrahu ayyati alayya yaumun la anzuru fil mushaf." Jika seandainya hati kita suci, kata Utsman itu. Ini juga jadi salah satu yang diriwayatkan ya, karena Utsman mengucapkan ini ketika Rasulullah masih hidup. Kalau seandainya hati kita suci, kata Utsman itu, hati itu tidak akan pernah kenyang dari yang namanya kalam Allah. Jadi sebenarnya kata Utsman itu intinya, kalau hati kita suci, kita tidak akan pernah capek dengan yang namanya tilawah begitu ya.
hadis anjuran Rasulullah yang malah jadi sunnah begitu ya, tentang selesaikanlah Al-Quran dalam waktu 1 bulan atau dalam waktu 30 hari di hadisnya itu. Yaitu maksudnya selesaikan itu membaca. Makanya ada program Odojul, one day one juz, 1 hari 1 juz. Itu karena ada hadisnya. Kata Rasulullah, selesaikanlah Al-Quran dalam 30 hari. Itu sunnah. Dan ketika kita membaca Quran juga kan kita sudah tahu semua tentang hadis keutamaannya. Bahwa 1 huruf Al-Quran, jika betul membacanya, diberi 10 pahala kebaikan. Kita baru baca bismillah saja, kita hitung coba ya. Ba, sin, mim, alif, lam, ha. Bismillah sudah 7 huruf. Baru bismillah sudah 7 huruf. Kali 10. Sudah 70 kebaikan yang kita dapatkan. Itu baru bismillah. Belum selesai bismillahirrahmanirrahim. Belum ke ayat yang kita baca dalam 1 juz Al-Quran dalam 1 hadis. Maka akan banyak sekali tabungan pahala di sisi Allah yang akan nanti membantu kita di Yaumul Mahsyar begitu. Itu keutamaan atau keuntungan ketika kita membiasakan atau memaksakan diri untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran lebih banyak begitu. Juga ada sebuah pengantar tafsir fi Dhilalil Quran dari Sayyid Qutb. Tafsir fi Dhilalil Quran ini disebut tafsir penjara ya, karena disusun oleh Sayyid Qutb ketika di penjara di Mesir oleh pemerintahan Gamal Abdel Nasser waktu itu. Sama seperti Hamka di Indonesia yang dipenjara di masa Soeharto, kemudian menyusun tafsir Al-Azhar. Jadi orang-orang soleh mah gitu ya, yang dekat dengan Quran, mereka di penjara itu malah produktif gitu, malah bisa menyelesaikan tafsir Quran 30 juz. Di Sayyid Qutb menyampaikan sebuah pendapat tentang, kalau misalnya bunyinya al-hayatu fi zilalil Quran ni'mah katanya. Hidup di bawah naungan Al-Quran itu adalah sebuah kenikmatan, kata Sayyid Qutb itu. Ni'matun la ya'rifuha illa man dzaqaha. Ni'matun, sebuah nikmat, la ya'rifuha, yang tidak akan bisa dikenali atau dirasakan atau dipahami kenapa nikmatnya, kecuali bagi orang-orang yang pernah mencicipinya. Kecuali bagi orang-orang yang pernah mencicipi itu, merasakan begitu ya, merasakan nikmatnya Al-Quran. Jadi buat orang kebanyakan yang memang tidak ada kaitan, tidak ada merasa punya kaitan istimewa dengan Al-Quran, mungkin dia biasa aja. Nah, baca Quran biasa, baca huruf-huruf Arab gitu, dia nggak merasakan nikmatan dan lainnya begitu. Tapi bagi orang yang pernah punya pengalaman atau memori yang indah dengan Al-Quran, entah itu pernah menghafal, entah itu pernah ketika pusing, ketika banyak masalah, kemudian kepada Allah meminta, ya Allah tunjukkan ayatmu yang bisa membuatku atau memberikan jalan keluar kepadaku, dan Allah menunjukkannya dengan entah bagaimana caranya, itu dia pasti nikmat begitu, sesuai dengan apa yang dia katakan oleh Sayyid Qutb. Al-hayatu fi dhilalil Quran ni'mah, katanya begitu. Ya. Percepat lah ya. Terlalu lama juga. Nah, ini tentang menghafal Al-Quran. Slide terakhir, insya Allah. Slide keempat masih ada lagi. Wawaffaqa lil i'tina'i bi 'ulumihi man istafahu min ahlil hidhi. Wawaffaqa itu maksudnya dan Allah memberikan taufik. Waffaqa taufik, kata dasar dari taufik, waffaqa taufiq, dan Allah memberikan taufiknya untuk memberi perhatian lil-i'tina'i, perhatian untuk lil-i'tina'i itu untuk memberi perhatian khusus bi'ulumihi, terhadap ilmu-ilmunya, maksudnya ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Man istafahu. Nah, ini yang jadi kunci utamanya dari pembahasan di mukadimah ini. Man istafahu, kepada siapapun orang yang Allah pilih. Istifa ya. Itu
ya istifah harusnya. Manis tifahu. Kepada siapapun orang-orang yang terpilih atau yang Allah pilih gitu. Min ahlil hizqi, dari ahlil hizqi, dari orang-orang yang memiliki kecerdasan, wal itqan, dan ketakwaan. Apa ahlil hizqi di sini tidak diartikan sebagai bahwa orang yang menghafal Quran harus punya kecerdasan yang di atas rata-rata, tidak. Tapi di sini tafsirnya itu adalah, atau pengertian lainnya itu adalah orang yang cerdas memanfaatkan waktunya, orang yang cerdas memanage waktunya begitu. Orang yang cerdas memanage mana yang prioritas untuk dia, mana yang tidak prioritas begitu. Itu yang Allah maksud dengan ahlul hizqi. Jadi orang yang cerdas betul-betul cerdas melihat, oh, bahwa ternyata ketika kita menghabiskan waktu dengan Al-Qur'an, maka akan banyak sekali kemudahan yang Allah turunkan. Wal itqan, dan orang-orang yang bertakwa. Kan bertakwa teh bahasa simpelnya mah menjalankan apa yang Allah suka dan menjauhi apa yang Allah tidak suka, kan begitu ya, takwa teh. Jadi ahlil hizqi wal itqan itu adalah orang-orang yang Allah pilih untuk nanti bisa menjadi ini, dan kelewat tadi. Orang-orang yang az-zikri, orang-orang yang menghafal atau mengingat atau mengambil pelajaran dari Al-Qur'an. Wa yassarahu lidzikri, dan Allah telah memudahkan Al-Qur'an untuk diingat atau dihafal atau untuk dipelajari atau untuk dijadikan pelajaran bagi siapapun yang membacanya begitu. Hatta istadharahu sigharul wildan. Bahkan sampai anak kecil pun bisa menghafalnya. Istadhar itu bisa menghafal, hu itu domir dari Al-Qur'an atau kata ganti dari Al-Qur'an. Hatta sampai sigharul wildan, anak kecil pun bisa menghafalnya. Di Indonesia pernah ada ya dulu waktu Hafidz Cilik, program Hafidz Cilik ya di Indonesia. Ada Musa kan ya, dulu sempat trending itu, Musa anak kecil 7 tahun sudah hafal 30 juz, bacaannya baik, hafalannya mungkin begitu. Kemudian Allah memuliakan Musa bersama orang tuanya dengan cara menghajikan Musa bersama kedua orang tuanya, langsung diundang oleh kerajaan Arab Saudi untuk melaksanakan haji. Orang lain mah harus menunggu berpuluh-puluh tahun, tapi Musa dan orang tuanya karena dimuliakan oleh Al-Qur'an, oleh hafalan yang Musa miliki, Allah mengangkat derajatnya di mata manusia. Itu baru di mata manusia. Di mata Allah lebih-lebih lagi begitu ya. Itulah untungnya mungkin ya cita-cita kita bersama, walaupun perjuangan kita kadang suka sulit begitu ya. Sulitnya karena bingung harus seperti apa mencetak anak yang minimal dekat dengan Al-Qur'an, minimal dia nyaman ketika membacanya. Kalaupun tidak bisa sampai hafid begitu ya, tapi itulah perjuangan begitu ya. Kalau kita ingin mah Allah juga mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar bisa mencetak keluarga yang dekat dengan Al-Qur'an gitu. Selanjutnya lah ya. Sampai nah ini insya Allah yang terakhir ini adab terhadap Al-Qur'an. Wadha'afal ajra fi tilawatihi. Allah melipat gandakan ajron itu pahala atau ganjaran, balasan ajron. Falahum ajrun ghairu mamnun, kan begitu di Al-Qur'an ya. Wadha'afal ajra, dan Allah melipat gandakan balasan atau pahala fi tilawatihi, dalam tilawahnya. Maksudnya tilawatihi, hi-nya itu Quran, dalam tilawah Al-Quran. Setiap kita membaca Quran, tadi disampaikan tentang hadisnya, ada 10 kebaikan dari setiap huruf yang kita baca. Kemudian di hadis yang lain juga Rasul menyampaikan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kita belajar Quran, kemudian mengajarkannya kepada anak kita hafal Al-Fatihah pertamanya dari kita, Al-Fatihah itu dipakai seumur hidup di setiap sholat, maka pahala jariahnya mengalir seumur hidup selama anak kita masih bisa melaksanakan sholat. Luar biasa ya. Jadi kita di akhiratnya tenang begitu ya. Mudah-mudahan, amin ya Allah, amin, tenang karena
anak-anak kita soleh, sholatnya tidak pernah lewat, pahala jariah dari Al-Fatihah yang dia hafal lewat perantara kita dulu, terus mengalir kepada kita selama dia masih sholat. Gitu. Semoga Allah mengaruniakan kita keluarga seperti itu. Gitu. Wa amarona bil i'tina'i bihi wal i'zam. Dan Allah memerintahkan atau menyuruh kepada kita untuk memberi perhatian khusus bil i'tina'i. Tadi juga ada kata yang sama, bil i'tina'i bihi. Bapak memberikan perhatian khusus kepadanya, hi ini Al-Qur'an, wal a'zam, dan adab-adab beserta adab-adabnya. Wa mulazimatil adabi ma'ahu, dan membiasakan adab-adab kepada Al-Qur'an. Membiasakan mulai dari memilih tempat untuk membaca Al-Qur'an, memilih tempat yang suci, menghadap kiblat, memakai pakaian terbaik, kemudian apa lagi tuh? Menghormati fisiknya begitu. Kan yang kita hormati itu bukan hanya kalamnya begitu ya, bukan hanya isinya, tapi fisiknya pun sama. Mushafnya juga sama, harus kita perlakukan dengan penuh adab. Contohnya kan misalkan yang sering kita tahu lah, kisah tentang seorang profesor yang berani menginjak-injak Al-Qur'an. Karena katanya yang kita hormati itu bukan mushafnya atau bukan fisik kitabnya, tapi isinya. Jadi kalau saya injak-injak Al-Qur'an tidak masalah, karena Allah tidak akan marah. Karena yang Allah turunkan itu adalah kalamnya, perkataannya, bukan langsung bentuk fisiknya yang Allah terjunkan dari langit. Berarti kan ada seorang mahasiswa yang kesal begitu ya, yang greges sama dosen ini, akhirnya dia juga melakukan hal yang sama terhadap buku dari yang dibuat oleh si dosen tadi. Dia menjatuhkan buku yang dikarang oleh dosen tadi ke lantai di depan dosennya, kemudian diinjak-injak. Kemudian ketika si dosen marah, apa yang kamu lakukan? Kok malah nginjak-injak hasil karya saya? Kamu menghina saya, katanya. Kemudian si mahasiswa tadi dengan cerdasnya menjawab, kan yang saya injak-injak buku Bapak, bukan perkataan atau ide Bapak yang ada di dalam buku tersebut. Akhirnya si dosen itu langsung marah, pergi keluar kelas gitu. Itu ibaratnya seperti itu. Bahwa yang namanya mushafnya juga perlu kita berikan atau perlakukan dengan penuh adab begitu. Singkatnya seperti itu. Itu mungkin untuk pembahasan yang sekarang malam ini, puntennya agak rada diburu-buru karena tadi mulanya sudah terlalu malam. Mudah-mudahan tidak khawatir mengganggu juga waktu istirahatnya. Untuk pertemuan saja ini al-babul awal, bab pertamanya itu tentang fi atrafin min fadilati tilawati al-Qur'an wa hamalatihi. Beberapa poin penting dari keutamaan tilawah Al-Qur'an wa hamalatihi, dan mengembannya. Mengemban itu tadi seperti disampaikan di awal, bukan hanya menghafal, tapi bagaimana berusaha menjaga dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya berat begitu ya bahasanya, tapi tidak ada salahnya ketika kita berusaha memahami ilmu baru walaupun itu berat, dan kita sama-sama belajar. Insya Allah Allah akan mudahkan dan semakin membimbing kita untuk berakhlak seperti Al-Quran. Sebagaimana Aisyah menyampaikan di hadisnya itu, akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Maka ketika Rasulullah berjalan, seolah Al-Quran sedang berjalan, kan begitu. Kalau tidak salah kurang lebih seperti hadisnya. Itu mungkin yang bisa disampaikan di malam ini. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Juga waktunya terlalu malam ya selesai. Mudah-mudahan yang kita bahas malam ini bisa semakin menyemangati kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Tidak pernah lelah. Bagi yang sudah terbiasa tilawah 1 juz 1 hari, mulai masuk ke menghafal Quran. Karena di hadis yang nanti dibahas di bab pertama ini nantilah. Nanti di hadis yang dibahas di bab pertama ini ada hadis yang bunyinya seperti ini. Seseorang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, dia mendapatkan kebaikan. Sementara seseorang yang membaca Al-Quran dengan baik, dengan kaidah tajwid yang benar dan segala macamnya, maka dia bersama para malaikat yang mulia.
kedudukannya sama dengan malaikat gitu ya, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga itu bisa menjadi penyemangat bagi kita bahwa yang namanya berinteraksi dengan Al-Qur'an mah mau itu membacanya dengan baik ataupun belum lancar, semuanya mendapat pahala. Di hadis yang lain disebutkan yang membaca baik dia dapat 2 pahala, dia mendapat 10 pahala kebaikan. Yang membacanya belum baik, dia akan mendapat 2 pahala kebaikan. Pertama untuk keinginannya, yang kedua untuk usahanya. Jadi tetap Allah mengasih pahala gitu. Mau bagaimanapun kondisi bacaan kita, tentu dengan ada usaha untuk terus-menerus memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Dan sampai pada akhirnya bisa menghafal Al-Qur'an karena kita pun posisinya sama sebagai anak dari orang tua kita begitunya, Teteh, Bapak. Kita teh sama juga posisinya sebagai anak dari orang tua kita. Kalaulah kita berharap anak kita bisa hafal Quran agar bisa memberikan syafaat kepada kita di akhirat nanti, pun mungkin juga sama orang tua kita. Kalau mereka tahu ada hadis seperti itu, mereka juga pasti berharap kita teh jadi anak-anak yang hafal Quran. Teteh-teteh yang semuanya anak-anak Bapak Hanan, mungkin Bapak Hanan juga punya harapan yang sama dan ingin juga ditolong atau mendapat syafaat wasilahnya itu lewat hafalan Quran anak-anaknya gitu. Semoga itu bisa jadi penyemangat bagi kita semua. Terima kasih yang bisa disampaikan. Sekian aku qauli hadza wa nastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.